Bertemu lagi di dalam ibadah anak hari ini, tanggal 28 Februari 2021. Wah, tidak terasa ya, saat ini kita sudah di penghujung bulan kedua di tahun 2021. Apa saja nih yang sudah adik-adik lakukan di dalam 2 bulan ini? Dan apakah adik-adik mengingat bentuk kasih apa saja yang telah Tuhan berikan bagi adik-adik selama 2 bulan ini? Ayo coba diingat. Mungkin bisa di sekolah, di rumah, atau dengan teman-teman. Kalau kakak mengingat bentuk kasih Tuhan bagi kakak di awal tahun ini adalah Tuhan telah memberikan kesembuhan dan pemulihan buat kakak setelah terinfeksi COVID-19. Di awal tahun ini, kakak harus merayakan tahun baru di rumah sakit karena COVID. Tetapi karena kasih Tuhan saja, kakak bisa pulih dengan sempurna dan saat ini bisa bersama-sama mengikuti ibadah anak bersama dengan adik-adik. Wah, Tuhan itu begitu mengasihi kita ya adik-adik. Namun, ada satu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya mengasihi adik-adik dan kakak, tapi juga Tuhan mengasihi burung pipit yang kecil, bunga bakung di padang, burung yang besar kecil. Apakah kalian tahu apa lagu itu? Ya, betul sekali, burung pipit yang kecil. Ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu ini untuk mengawali ibadah anak kita hari ini. Nah adik-adik, senang sekali ya bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa sama ciptaannya. Tuhan itu berarti tidak pernah lupa sama adik-adik, sama kakak juga. Sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh dalam ibadah anak hari ini, mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan ruang yang telah Tuhan sediakan, sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah anak hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap perangkat elektronik dan juga sinyal internet yang kami gunakan, supaya setiap kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir tanpa ada gangguan apapun. Tuhan juga tolong berkati hati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga berkati pikiran kami, agar hanya terfokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau di lagu pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi burung pipit, bunga bakung, burung yang besar dan kecil, dan tidak ada satupun yang terlupa. Itu artinya mereka semua kan dianggap istimewa ya sama Tuhan. Wah, demikian juga dengan kita. Tuhan itu menganggap kita, adik-adik dan kakak, sebagai istimewa di matanya. Senang ya rasanya? Karena kalau sesuatu yang istimewa itu berarti tidak akan dilupakan dan pasti dirawat dengan baik. Apakah adik-adik punya barang yang adik-adik anggap sebagai barang yang istimewa? Nah, kalau kakak punya tumbler ini sebagai barang yang kakak anggap istimewa. Kakak mengingat bahwa tumbler ini diberikan oleh sahabat kakak sebagai hadiah saat dia pulang sekolah dari Jepang. Nah, kalau adik-adik ingat tidak barang yang adik-adik anggap istimewa itu diberikan oleh siapa? Dan adik-adik juga pasti menyimpan barang itu dengan baik kan? Kakak juga loh menyimpan tumbler ini dengan baik supaya tumbler ini tidak rusak atau tidak hilang. Adik-adik,
Kalau buat Tuhan, yang dianggap istimewa itu adalah kita semua, umat ciptaannya. Kita semua dianggap istimewa loh oleh Tuhan. Dunia boleh mengatakan apapun tentang kita, tetapi Tuhan tetap menganggap kita istimewa. Percaya nggak? Percaya dong. Kalau gitu, mari kita sama-sama pujikan lagu Ku Istimewa. Senang sekali ya dianggap istimewa oleh Tuhan. Walaupun orang-orang berkata apapun tentang kita, tapi kita tetap istimewa buat Tuhan. Tapi mungkin ada sebagian dari kalian yang merasa bahwa, Kak, kok kata lagu tadi kita itu istimewa buat Tuhan, tapi masih ada yang pilih-pilih teman. Tapi mama atau papa kayaknya lebih sayang sama saudara aku deh. Tenang adik-adik. Walaupun teman-teman, mama, papa, atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjauhi kita, atau kalian merasa mereka itu tidak menyayangi kalian, menyakiti hati kalian, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah menyakiti hati kita. Tuhan selalu mengasihi kita, karena kita ini istimewa buat Dia. Nah, hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Onya tentang bagian ini. Saat orang-orang lain di sekitar kita menjauhi kita, tapi Tuhan tetap menganggap kita istimewa dan mengasihi kita. Sebelum kita masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah.
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Onya. Sekarang saatnya kita membaca dan belajar dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh kembali belajar dari firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kiranya kami boleh fokus dan pada akhirnya boleh memahami maksud dari firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat Kak Onya melakukan uji kekuatan. Di sini kakak sudah menyiapkan 3 benda. Yang pertama ada lidi, seperti ini. Lalu ada tali, dan ada rantai besi. Nah, uji kekuatannya adalah Kak Onya akan berusaha untuk mematahkan atau memutuskan benda-benda ketiga benda tadi. Kira-kira bisa nggak ya? Kita coba yang pertama. Lidi. Kalau Kak Onya patahkan, bisa ya? Cukup mudah untuk mematahkan lidi yang kecil ini. Bagaimana dengan tali? Kalau hanya dengan tangan kosong, sepertinya Kak Onya tidak cukup kuat. Tapi mungkin kita bisa menggunakan gunting untuk memutuskan tali ini. Lalu kita coba dengan rantai besi. Kira-kira kakak kuat atau tidak? Sepertinya Kak Onya tidak cukup kuat untuk memutuskan rantai ini. Tapi adik-adik, di cerita yang akan kita baca bersama, ada seseorang yang mampu memutuskan rantai besi. Tetapi itu bukan dari kekuatan dirinya sendiri. Nah, seperti apa ceritanya? Untuk itu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, hanya kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang
ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu mencari terakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Adik-adik, cerita yang baru saja kita baca mengisahkan pertemuan Yesus dengan orang Gerasa yang kerasukan roh jahat. Karena kondisinya tersebut, orang-orang di sekitarnya kemudian menjauhi dia dan merantai dia di daerah pegunungan, di bukit-bukit sehingga jauh dari perkotaan, dari tempat tinggal orang-orang. Meskipun demikian, roh jahat yang merasuki orang Gerasa ini tampaknya sangat kuat sehingga rantai yang membelenggunya pun dapat diputuskannya. Tetapi adik-adik, meskipun dengan kekuatan yang seperti itu, ketika roh jahat ini melihat Yesus, ia juga ketakutan. Ia datang menyembah dan dengan lantang berseru mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia bahkan memohon agar dibolehkan untuk berpindah ke kawanan babi yang ada di dekat situ. Yesus yang ingin membebaskan orang Gerasa ini dari belenggu roh jahat kemudian mengabulkan permintaan roh jahat yang disebut legion ini untuk pindah ke kawanan babi yang ada di sekitar situ. Dan setelah itu, adik-adik bisa bayangkan ada sekitar 2000 ekor babi yang kemudian lari dan menuju ke satu danau, terjun hingga mati lemas. Adik-adik bisa bayangkan situasinya, kekacauannya seperti apa? Nah, kemudian karena kekacauan yang timbul itu, orang-orang di sekitar mulai ramai. Beberapa bahkan datang untuk melihat kondisi atau situasi yang sedang terjadi. Orang-orang ini kemudian merasa takut, khawatir, lalu mendesak Yesus untuk meninggalkan daerah tersebut. Dikisahkan kemudian Yesus kembali ke kapal untuk berpindah dari daerah tersebut. Nah, orang Gerasa yang sudah Tuhan bebaskan dari roh jahat ini tadinya ingin ikut, tetapi Yesus tidak memperkenankannya untuk ikut, melainkan memintanya untuk mengabarkan kebaikan Tuhan yang telah ia rasakan dan memberitakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kalau kita lihat dari orang Gerasa yang dirasuki roh jahat, karena kondisinya itu ia kemudian dijauhi, dihindari oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin disakiti. Mungkin ada dari kita yang juga pernah merasakan hal seperti itu, dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita,
disakiti atau mungkin dibully. Nah, adik-adik, yang kita bisa pelajari adalah bahwa seperti orang dirasa yang dirasuki roh jahat itu, Tuhan tidak mengabaikannya. Tuhan memandangnya berharga. Oleh karena itu, Tuhan membebaskan orang itu dari kuasa roh jahat, sehingga orang itu bisa mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk meyakini bahwa kita pun di mata Tuhan berharga. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan di awal, kita istimewa di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, pegang terus dan selalu yakini bahwa setiap kita adalah berharga dan istimewa bagi Tuhan. Maka ketika adik-adik menghadapi kondisi seperti diasingkan atau dijauhi teman-teman mungkin, adik-adik tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Yang penting adalah kita selalu bersandar dan dekat pada Tuhan. Pasti Tuhan akan menghibur kita dan memulihkan kita. Sama seperti orang dirasa dalam cerita tadi. Selain itu, ada satu hal luar biasa lagi yang kita pelajari dari cerita tadi. Roh jahat yang mampu memutuskan rantai besi ini dengan kekuatan yang sedemikian, ia tetap tunduk dan menyembah kepada Yesus. Ia berseru dengan lantang dan berkata, "Anak Allah." Jadi, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan kita berkuasa. Tidak ada kekuatan lain yang ada di dunia ini yang mengalahkan kuasa Tuhan. Kakak tekankan lagi, ada dua hal yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Bahwa setiap kita berharga dan istimewa di mata Tuhan. Selain itu, bahwa Tuhan kita berkuasa dan tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Selama kita bersandar pada Tuhan dan berserah padanya, kita pasti akan selalu dipelihara dan dipulihkan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami dan meneguhkan iman kami bahwa setiap kami adalah berharga dan istimewa di mata-Mu, dan bahwa kuasa-Mu tidak dikalahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami berada dalam perlindungan kuasa-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan keyakinan tersebut bahwa kami berharga, kami istimewa, dan bahwa Engkau-lah yang berkuasa, Engkau juga memampukan kami untuk selalu melakukan yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam belajar, dalam hubungan kami dengan keluarga, berinteraksi dengan teman, dan orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk ke ayat super. Hari ini ayat super diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Ayo kita baca dan pahami bersama ayat super kita hari ini. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku ini mengasihi engkau. Ayat ini mau kembali menegaskan bahwa setiap kita berharga dan setiap kita sama dikasihinya oleh Tuhan. Yuk, kita baca lagi dengan penuh keyakinan. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, bagaimana firman Tuhan yang hari ini kita dengar? Kalian jadi semakin merasa istimewa, bukan? Orang yang kerasukan setan di Gerasa, saat semua orang tidak ada yang mau mendekati dia, tapi Tuhan dengan kasih-Nya malah mengeluarkan setan-setan itu dan memindahkannya kepada babi. Demikian juga dengan kita adik-adik, Tuhan itu selalu menganggap kita istimewa. Oleh karena itu, untuk tetap mengingat apa yang sudah kita dengar hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan sekali lagi laguku istimewa. Yuk! Itulah rangkaian ibadah kita hari ini. Tuhan menganggap kita semua istimewa. Ingat ya adik-adik, jangan hanya hari ini, tapi juga besok, lusa, dan seterusnya. Tetap ingat bahwa adik-adik semua itu istimewa buat Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau bersama-sama berdoa penutup. Nanti setelah doa penutup, kita akan mengakhirinya dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari sama-sama kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah anak pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal sampai selesai. Terima kasih kalau Tuhan telah memberikan koneksi yang baik bagi kami sehingga kami tidak kesulitan untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganggap kami istimewa dan biarlah setiap kami mengingat terus bahwa kami ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa di hadapan-Mu sehingga kami tidak lagi minder, sehingga kami tidak lagi rendah diri. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami di hari-hari ke depan, baik sekolah maupun hari-hari kami yang lain. Biar kami boleh melakukan semuanya dengan baik dan kami boleh terus mengingat akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. See
Demikianlah ibadah anak hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.